Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, alhamdulillah, di kajian Ustadz Agung Cahyadi menjawab. Saat ini kita sedang mengadakan kajian, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terpilih dari Bapak Ibu yang disampaikan melalui media sosial Deki, baik itu melalui komentar, melalui DM, ataupun juga melalui media sosial Ustadz Agung Cahyadi. Alhamdulillah, kajian ini terselenggara oleh Dompet Al-Quran Indonesia atau Deki, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan juga Basnas Republik Indonesia yang mengelola dana zakat, infak, sedekah ataupun juga wakaf secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu yang ingin menunaikan zakat, infak, sedekah ke lembaga resmi, silakan hubungi hotline kami di 0813 8500 2300 atau cek di media sosial kami, Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini adalah pertanyaan, apakah nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban atas tingkah laku orang tua kita, seperti halnya orang tua yang dimintai pertanggungjawaban dari tingkah laku anaknya? Mungkin ini berbeda akhlak mungkin ya, anak dengan orang tua. Jadi begini, ketika seorang anak melihat orang tuanya itu melakukan kemaksiatan, maka itu tidak tanggung jawab anak juga. Tanggung jawab anak. Ya. Maka ketika dia membiarkan kemaksiatan, orang tua karena sungkan, udah biarkan aja orang tua ini kok. Maka ikut bertanggung jawab nanti. Karena berkontribusi terhadap kemungkaran. Kan membiarkan orang tua maksiat. Nah, tapi kalau misalnya dia, orang tuanya nggak taat, maksiat, dia udah mengupayakan untuk memperbaiki dengan cara yang baik tentunya, mengajak untuk berbuat baik, menasihati yang baik, maka insya Allah nggak tanggung jawab. Ya kan tergantung. Jadi sekali lagi, orang tua itu juga tanggung jawab anaknya. Maka ketika orang tua itu maksiat, wajib anak itu untuk menyelamatkan maksiat, merubah kemaksiatan menjadi kebaikan. Kalau membiarkan, dosa anak itu, dan dapat dosa seperti dosa orang tuanya itu. Jadi mungkin kalau nanti di akhirat, di surga ataupun di akhirat nanti bisa saling tolong menolong ataupun bahkan menjerumuskan ke api neraka ya. Benar. Bahkan bukan orang tua aja, kita saja. Itu kalau kita tuh tidak merasakan amar ma'ruf mungkar, kita itu bisa amal kita tekor. Meskipun bukan orang tua, apalagi orang tua. Contohnya begini, kita misalnya saat sholat, datang kita sholat. Tapi punya teman bareng kita, nggak sholat, muslim, kita biarkan, kita dosa loh ya. Sholat kita pada satu, saudara kita nggak tak ajak sholat, diamkan dosa satu, impas loh. Kalau dua orang nggak tak ajak, kita tekor nanti. Minus ya. Bisa minus. Iya. Apalagi orang tua, kan orang tua tanggung jawab anak. Iya. Kalau saudara, Ustadz, kan saudara mungkin cenderung terkadang di kita itu kan ada kehidupannya sendiri-sendiri gitu ya, apalagi udah dewasa misalnya. Tapi kewajiban kita orang untuk melihat kemungkaran itu wajib untuk berupaya. Cuman tahapannya ada 3. Kau bicara tangan dengan tangan. Tapi yang bicara tangan itu hanya penguasa saja. Dalam rumah tangga ya orang tua saja. Anak nggak boleh merubah kemungkaran dengan tangan, nggak boleh. Kedua dengan lisan. Itu pun syaratnya harus bijaksana. Kalau nggak bijaksana, haram penubahnya. Makanya yang mengajak orang tua kita, bapak itu bid'ah, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak bisa melalui lisan kita, bisa tapi nggak bisa, pinjam lisan orang lain. Datang ustadz, tolong nasihati bapak saya ya. Dan sahabat itu ketika mereka nggak bisa menasihati orang tertentu, pinjam lisan Nabi. Nah, kalau nggak bisa juga, atau nggak ada orang bisa kita tolong dengan hati. Hati itu mengingkari hati dengan mendoakan orang itu agar Allah memberikan hidayah dia itu. Itu paling terakhir ya. Paling terakhir itu. Makanya katakan tuh selemah-lemah iman itu. Oh ya, alhamdulillah. Tapi tentunya kalau mungkin tadi ya dengan ikhtiar tadi terakhir dengan bahkan akhirnya mentok di terakhir dengan hati itu sudah termasuk ikhtiar kita ya. Termasuk ikhtiar kita. Ya tentunya di sini mudah-mudahan kita terus berusaha bisa mengingatkan orang tua kita ya, Ustadz. Karena juga orang tua ataupun saudara selama itu juga kita melihat kemungkaran di situ, kita harus menyelamatkan. Jadi menstrategikan tadi ya, kalau mungkin nggak bisa kita secara langsung ya dengan orang lain bahkan Jadi ada strateginya ya biar tidak terkesan juga mungkin durhaka kayak gitu ya, Ustadz. Oke, mungkin menjawab sudah. Oh, tapi kalau mungkin ini Ustadz, jadi
orang tuanya ini zalim, kemudian anaknya ini secara frontal mengingatkan anak sampai orang tuanya bilang kamu durhaka. Nah ini jadi begini, jadi bukan orang tua ya, kita mengingatkan orang lain pun dalam kemarah itu nggak boleh kecuali dengan cara bijaksana. Bijaksana di antara kalau kata-kata harus lemah lembut. Kalau kita nggak bisa lembut, haram mengingkarinya. Contohnya begini, jadi semua nabi itu dijelaskan oleh Al-Quran. Rasul itu ketika mendakwai kaum umatnya, sejahat apapun nggak pernah kasar. Dicontohkan dalam surat Toha ya, surat 20, 4344 itu Allah contohkan Nabi Musa dan Nabi Harun, itu kakak beradik itu. Rasul ini, Nabi ini, diutusnya untuk mendai Fir'aun. Yang ngaku Tuhan ini, saat sejahat manusia ngaku Tuhan. Tapi Allah ketika menyuruh dua Nabi kepada mendakwai Fir'aun, Allah katakan begini, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah berdua kalian untuk mendai Fir'aun, karena melampaui batas ngaku Tuhan. Tapi Allah katakan, fakula lahu qul, sampaikan pesanku dengan lemah lembut. Nah, seorang Nabi Musa, seorang itu kepada Fir'aun lemah lembut, apalagi kepada anak kita, orang tua kita. Apakah kita lebih mulia dari Nabi Musa? Apa anak kita atau orang tua kita lebih jahat dari Fir'aun? Enggak kan? Maka harus dengan baik-baik. Maka jangan sampai nanti kita melawan orang tua, justru orang tua marah kita. Oh, kamu ngerti apa? Yang dosa kita nanti malah. Oh, gitu ya. Oke, jadi harus tetap tadi ya, bijaksana, lemah lembut, seperti halnya ya cerita Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menasihati Fir'aun, gitu ya. Oke, terjawab sudah pertanyaan dari netizen ini, mudah-mudahan bisa membantu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.